Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bil ardi aw kullima bil mauta walillahi alhamdu. Hadirin jamaah kajian majelis berbuka dan seluruh pemirsa yang dirahmati, disayangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan maunah pertolongannya semata, kudrat dan rahmatnya, sifat kasih sayangnya Allah, kita mendapatkan anugerah taufik, hidayah, keselamatan, kesehatan, keberkahan, ketenangan, kedamaian hidup kita di bulan suci Ramadan dapat melaksanakan ibadah puasa yang paling inti, ibadah sholat juga yang inti pula, dengan tertib, dengan baik, dengan berjamaah, plus ibadah-ibadah yang menyertai ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Yaakob, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tentu dengan harapan kita yang mengaku sebagai umat Muhammad, juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kita yang amat sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad juga dicintainya, sehingga pantaslah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula kita bersama Rasulullah. Amin. Pemirsa, hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, di tanggal 17, 18 sekarang ini, hal yang tentu kita tidak lupa adalah saat turun Al-Quran atau yang berkenaan dengan nuzul Quran. Di tanggal 17 Ramadan, Rasulullah usia 40 tahun itu dinobatkan, dilantik menjadi Nabi dengan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam. Tidak ada selebrasi yang berlebihan karena berada di luar sendirian, dilantik oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Tidak pakai jas, tidak ada disumpah, juga tidak ada hadirin yang menonton. Justru yang ada berada dalam suasana haru, gemetar, takut, dingin, keringat dingin, sehingga dengan susah payah setelah menerima wahyu itu turun ke bawah, bukit bawah, pulang ke rumah. Zalumi, 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 selimuti aku, kepada bunda.
Dan itulah awal Rasulullah menerima risalah kenabian sebagai nabi dan rasul. Artinya Al-Quran sudah turun sekitar 1455 tahun yang lalu. Jadi kalau kita hitung kenapa kok hitungannya 1455 tahun, karena sekarang hijriahnya 1445. Sementara Rasulullah di Mekah sebelum hijrah itu kan 10 tahun. Kiranya sudah 1455 tahun yang lalu Al-Quran turun ke bumi. Kalau nyanyiannya Bimbo itu saat marga tanpa berhenti, burung-burung tiada berbunyi, pohon-pohon berhenti, tidak ada angin bertiup. Mungkin seperti tadi malam, seperti sore ini turunnya Lailatul Qadar jangan tadi malam. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Al-Quran turun ke bumi, tetapi menurut ahli tafsir Indonesia terkenal Bapak Profesor Dr. Quraisyhan yang mengarang kitab tafsir Al-Misbah, juga mengarang buku kecil judulnya Membumikan Al-Quran. Ini kiranya menjadi bahan renungan kita saat Al-Quran sudah turun 1455 tahun yang lalu. Itu sudah turun ke hati kita orang Islam, orang beriman seluruhnya, dan lalu menjadi pedoman hidup, menjadi obat, menjadi pengingat, menjadi penjelas bagi orang yang beriman atau belum. Pertanyaannya, jangan-jangan sudah 1455 tahun Al-Quran itu masih ngawang, masih ngambang di antara langit dan bumi, atau kalau turunnya turun di kaset-kaset, di MP3, di CD, di radio, di TV, di CD, belum turun ke dalam hati kita orang beriman, sehingga sampai ada pujangga yang kalau membuat pujian itu Al-Quran tinggal Rasmu, la yabqa Quran illa Rasmu, tidak kekal Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Tulisannya, mushafnya masih banyak di masjid-masjid kita itu, berapa puluh, berapa ratus mushaf. Anak-anak taman pendidikan Al-Quran kita berapa, semuanya pegang mushaf. Bapak-bapak ibu di rumah semuanya bersanding mushaf, bersanding, disandingin dong. Jangan-jangan karena mushaf itu disebut kitab suci, karena kitab suci akhirnya disucikan, karena disucikan nggak pernah dipegang. Ya enggak gitu, walaupun kitab suci itu di HP ya seperti nomor kita membaca luar biasa. Jadi artinya mari kita introspeksi diri, muhasabah diri, kiranya Al-Quran itu sudah turun ke dalam hati kita orang Islam, orang yang beriman atau belum. Jangan-jangan seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 21, kiranya hati manusia kadang mohon maaf, itu bukan panjenengan, bukan panjenengan yang hadir di jamaah kajian sore ini, bukan panjenengan yang mirsani di YouTube-nya Abu Surpa ini, bukan panjenengan yang mendengarkan, tetapi mungkin ada umat Islam yang tidak seperti firman yang saya baca di depan tadi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran itu turun di gunung, padahal di tanah suci Mekah Madinah, antara Mekah dan Madinah, kalau menjalankan haji umroh akan bersani di sana. Gunung-gunung di tanah suci itu terbuat dari batuan cadas, batu besar-besar. Kalau toh ada di sekitarnya paling pasir, batu dan pasir.
Tidak seperti gunung di Pulau Jawa. Gunung Lawu indah, hijau, airnya gemericik, ada rumput-rumput, ada pohon-pohon, lalu jadi nyanyian turun dari bukit hijau kita berdua, ya mas. Aku selipkan bunga di kupingmu itu kan lalu menjadi indah bukit-bukit di Indonesia. Bukit di sana itu batu keras cadas, tapi kalau Al-Quran turun di atas bukit gunung yang keras cadas itu, bukit itu hancur berkeping-keping. DP takut kepada Allah, khosyatin, takut kepada Allah. Nah, jangan-jangan hati umat Islam itu masih banyak yang Al-Quran sudah turun, sudah dibaca, sudah dipahami artinya, sudah dimengerti, sudah ditadaburi, sudah dihayati, tinggal mengamalkan aja kadang-kadang masih berat, hatinya masih keras seperti batu gunung di tanah suci Mekah Madinah tadi. Kadang-kadang banyak hati orang-orang yang beriman itu, ya mungkin imannya tergantung lah kawinnya berapa, hatinya masih sekeras batu. Bahkan ada sebagian yang belum menjalankan apa fungsi Al-Quran yang sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, Al-Quran itu fungsinya kan banyak ya Ustaz, ada 10 lebih misalnya. Tapi mungkin ada umat Islam yang baru memfungsikan nomor 1, Quran yang rohu Quran, bacaan. Jadi mau contoh, besok ganjaran. Nah, alasan itu ada yang mau cari cepet-cepet koyo ngimpak nomor balapan formula. Ya kan satu huruf satu pahala, semakin coba semakin bau, banyak kan pahalanya banyak. Mikirnya pun pahala tok. Itu berarti baru memang satu huruf dari Al-Quran dibaca dapat 10 pahala. Alif Lam Mim kata Rasulullah, hadis Nabi bukan satu huruf tetapi 3. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Berarti Alif Lam Mim itu oleh 30 pahala. Nah, itu kalau dapat 1 juz tadi pembacanya piro Pak. Tentu walaupun pasti membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, tapi bukan berarti kita membaca Al-Quran hanya untuk mencari pahala. Karena saya belum menemukan ayat Al-Quran, bacalah Al-Quran agar kamu dapat pahala, belum menemukan. Tetapi diberi pasti, ya. Membaca hadis, bacalah Al-Quran agar kamu dapat pahala, itu juga belum menemukan. Tapi kalau membaca Al-Quran diberi pahala Allah pasti. Bahkan bukan hanya itu, Al-Quran besok akan hadir di hari kiamat menjadi syafaat. Inna al-Quran syafi'ul musaffa'u kita bauqahu ilal jannah. Siapa yang baca Al-Quran akan datang dari kiamat menuntun orang itu yang mengikuti man kita baru. Maaf. Bukan hanya man qara'u atau man tilawatahu, tapi man kita baru mengikuti. Kalau daulah dan surga. Ya memang ada hadis yang lain. Inna al-Quran syafi'an bi ashabi. Ya, menjadi syafaat setelah syafaatul ummah Rasulullah Muhammad SAW membicarakan kita dalam syafaatul Al-Quran. Belum menawa ada kesalahan dan kekhilafan kita di dunia kok belum mendapatkan syafaat utama Rasulullah. Kita jadi silent syafaat Al-Quran. Alhamdulillah. Maka baca Al-Quran penting dan terus harus dibaca. Jangan hanya Ramadan saja, terus baca Al-Quran itu kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun cocok. Kalau orang dangdutan, di waktu-waktu ini cocok, tidak cocok. Jam 1, jam 2, jam 2 malam nyanyi 2 betul pakai speaker buater gitu mesti tonggolnya langsung teriak-teriak. Ini kesambet lagi. Tapi kalau orang baca Al-Quran itu jam 1 malam, jam 2 malam, subuh, sebelum subuh, habis sholat tahajud, pagi hari, waktu buka, jam 11, jam 12, baca sholat dulu, semuanya cocok. Situasi orang mati dibaca Al-Quran cocok, halal bihalal baca Al-Quran cocok. Prasmanan baca Al-Quran cocok, ngantenan, sunatan, pesta opo dibacakan Al-Quran cocok, kayaknya nggak cocok. Tapi kalau yang lain ini, makanya bacaan Al-Quran itu bacaan yang paling banyak di dunia. Coba kita
soal survei barang. Kira-kira sedunia ini bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia tiada yang mengalahkan bacaan Al-Quran. Bahkan kehebatan Al-Quran itu kalau dibaca bisa menjadikan hati damai, hati tenang. Orang gelisah baca puisi, baca lagu, yang minukan, malah bingung, malah susah. Tapi dengan baca Al-Quran insya Allah, karena baca Al-Quran itu bagian dari zikir pula. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Salat, zikir tertinggi, wiridan, zikir, membaca Al-Quran juga bagian dari zikir, mengingat Allah. Orang-orang yang beriman hatinya tenang, damai, tentram karena mengingat Allah. Maksud baca Quran itu kalau disamakan dengan foto surat cinta dari kekasih kita. Sampai foto surat cinta, saya kira selalu sumpah surat cinta, saya WA cinta. Ya maksudnya WA ini cinta dari kekasihnya itu kan mesti ada rasa berbeda dengan membaca yang lain. Kalau kita baca Al-Quran yang itu bagian dari surat kekasih kita yang terkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah mesti ada rasa yang berbeda. Paling nggak akan merasakan hati kita ini damai, tenang, tentram. Karena orang yang beriman pasti syarat keimanannya harus baca Al-Quran. Orang-orang ceritanya ngaku beriman tanpa ngaji, tanpa baca Quran. Sementara huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan tenang, damai, tentram itu di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu pasti mulai dari al-qasdu bil qalbi, memantapkan di dalam hatinya semantap-mantapnya tentang iman yang diimani, wal iqraru bil lisan, dengan syahadat, dengan raditu billahi rabba, dengan inna sholati wa nusuki, dengan janji-janji ikrar kita kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan setelah itu mengamalkan dari segala perintah Allah. Iman itu harus lengkap, mulai dari memantapkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan wa'amalun bil jawarih, dengan perbuatan, termasuk membaca Quran. Orang-orang terutama orang cinta Allah, iman kepada Allah, iman kepada kitab Al-Quran. Jenenge iman kok lalu Al-Quran enggak dibaca. Apalagi Al-Quran itu tinggi mas kawin, tidak Bu? Ibu dulu waktu nikah mas kawinnya dari suaminya seperangkat alat Al-Quran dan Al-Quran, seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Saya khawatir kalau ibu dapat mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu Al-Quran itu disemuikan di selera, nggak pernah disentuh. Ini barang mulia, kitab suci, barang istimewa, mas kawin tak jogo sampai aku mati nggak pernah dipegang. Orang ngono Al-Quran itu semakin baik itu ya semakin saya luncur karena bendino dibuka, bendino dibocok. Berarti tandanya berarti rajin baca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada Al-Quran itu sudah turun, moga-moga turun ke dalam hati kita yang beriman. Maka jangan sampai, mohon maaf, kita ini jadi hamba Allah yang keras hati, sekeras gunung kan. Orang surat Al-Hasr 21. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya sing rodo atas. Nah, urusan warisan biasanya ibu-ibu sing atas. Gak mau bagi warisan menurut Al-Quran. Wong wedok menoleh sak gendongan, wong lanang mikul oleh loro. Terus wong wedok cincing-cincing, mending menolak Al-Quran. Gak boleh Bu, bahaya toh, menolak Al-Quran, gak boleh. Ya mestinya harus diterima. Ya tetaplah suami dapat, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Ini nanti kakaknya laki-laki menghibahkan, mensodakohkan, menghadiahkan kepada adik perempuannya kok kira-kira kesane merengek-rengek diberi karena dia juga monggo. Tapi bagi yang warisannya harus sesuai Al-Quran. Jangan sampai kita dikutuk oleh Allah seperti dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil.
Fama jazaa'una illa khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirah. Janganlah kamu mengimani sebagian isi Al-Qur'an dan kamu kufur terhadap sebagian yang lain. Kamu akan mendapatkan balasan yang keji, yang menghinakan di dunia apa di akhirat. Nah, enggak mengikuti Al-Qur'an. Jadi apapun dan melakukan diterima, termasuk Quran surat An-Nisa ayat 3. Apal Bu? Tuh, bapak-bapak langsung guyu. An-Nisa 3. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apa Bu artose? Wong lanang kon nikah, nek nikah kon langsung loro atau 3 atau 4. Nek gak iso papat, gak iso adil, dilongi karek siji. Ibu-ibu purun gitu. Suami ini sampai langsung rabi papat. Kendat ibu-ibu dimadu, milih diracun. Ibu-ibu kalau milih madu apa racun Bu? Madu, sehat, menyehatkan, jadi obat. Tapi nek milih dimadu sama diracun, milih apa? Wani diracun Bu, mati ya wis. Daripada dimadu, itu berarti ibu menolak Quran surat Al-Imran An-Nisa ayat 3. Mestinya diterima. Itu firman Allah, itu benar. Ini ibu tidak membolehkan, cukup untuk suaminya saja, jangan melarang yang lain. Iya, ibu-ibu yang baik punya begitu. Biarkan semua laki-laki poligami, yang penting bukan suami saya. Ngono Bu ya. Ya boleh saja ibu melarang suaminya tidak poligami asal servisnya memuaskan dunia sampai akhirat sampai di surga. Tapi kalau ibu bodoh karo mak lampir, ya jangan ditanya kemana aku pergi. Enggak boleh nonggo, bahaya gak bahaya tuh. Kembali ke Al-Quran. Tadi buatnya Al-Quran, Allah kan sudah merintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, jadi kita yang beriman ini disuruh masuk ke dalam Islam. Jadi mau urutan mono kelihatannya iman itu urutan yang pertama dan paling rendah. Mengakui adanya Allah, kitab Al-Quran, Nabi, malaikat, hari akhir dan sebagainya, rukun iman itu. Setelah itu berislam di level di atasnya. Nanti setelah berislam, berihsan. Setelah berihsan, berikhlas. Baru tertinggi nanti takwa atau muttaqin. Jadi jenengan yang punya iman toh, baru percaya doang, baru meyakini toh, harus berislam. Harus berislam. Inilah makna nuzul Quran turun biar berislam kita ini. Islam yang kafah, bukan Islam yang setugel-setugel, separuh-separuh, atau seperti dulu Mbah Malakim di Ngaren itu kalau ngaji ya saya masih ingat dulu tahun 84 pulau pertama nyebut yang Bojonegoro dalam Pak Haji Masukin Mbah Warnu penjaga kuburan kembar itu kalau pagi-pagi ngurungani Mbah Malakim ngaji. Ustaz Rafiq belum kesini dulu, belum jeneng di mana? Coba kan aslinya apa? Babat. Oh ya, 84 itu Mbah Malakim itu kalau ngaji kuno. Boem Pak Nayah men to boem. Wong Islam ki yo seutuhnya, padha secuilnya. Tak ingat ya kata-kata Mbah Malakim. Seutuhnya, jangan secuil. Jadi Allah memerintahkan kita yang beriman ini harus berislam dengan kafah, menjalankan syariat Islam. Sehingga di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 itu Allah juga mengingatkan lagi wa qalatil a'rabu amanna. Saat orang-orang Arab yang dimaksud itu orang Arab Badui, orang-orang Arab sing desa, sing wong ireng-ireng ora patek duwe sopan itu, datang kepada Rasulullah mengaku beriman. Qalu amanna, saya beriman Rasulullah. Kula balaning jenengan saestu kula beriman. Aku yakin lah kula beriman. Sami kalian jenengan. Malaikat Jibril diperintah Allah turun sampaikan pada Muhammad. Katakan pada orang Arab yang mengaku beriman tadi, lam tu'minu,
kowe belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu harus mengatakan saya berislam, berserah diri. Artinya kalau iman hanya ngomong aku loh imanku untuk mobil 5 cm imanku. Tapi kalau belum berislam ya muspro imannya. Karena tadi ada orang Arab mengaku beriman dikatakan lam tu'min, belum beriman kan. Walakin qulu aslam, kamu harus berislam. Jadi menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, itulah berislam. Nah kita dengan nuzulul Quran ini, ya Al-Quran itu kita pegangi, pedomani semuanya 6.666 ayat, semuanya kita benarkan, la raiba fi, tidak ada keraguan-keraguan, semua benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah, terutama dari Al-Quran itu. Wala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Jadi kalau sudah Al-Quran benar Bu, termasuk Quran surat An-Nisa ayat 3 benar, jangan disalahkan. Ibu-ibu paling menolak ibu gak ngarah. Kalau ibu kaya pembalik runun kita lanjut aja. Jadi mari kita pelajari Al-Quran. Ya, kewajiban kita kepada Al-Quran itu yang pertama mengimani, sudah yakin, yakinnya Al-Quran itu benar, Al-Quran itu datangnya dari Allah, Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu dalil nas, petunjuk bagi manusia, Al-Quran itu bayyinatin minal huda, sebagai penjelas, Al-Quran itu furqan, menjadi apa? Peringatan. Al-Quran itu menjadi hudan, hidayah, petunjuk. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Al-Quran sebagai mau'izah min rabbikum, nasihat yang baik. Sebaik-baik nasihat itu Al-Quran. Jadi jenengan sedang bingung dengan masalah, jangan banyak bertanya kepada orang-orang yang gak jelas dengan minta nasihat, apalagi gaya update status. Gak perlu, mintalah nasihat kepada Allah, baca Al-Quran. Al-Quran jelas. Laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Telah datang Al-Quran sebagai mau'izah, nasihat yang baik, dan obat apa yang ada di dalam hati. Hati itu kan bisa sakit atau bukan? Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Sakitnya di sini. Makanya Rasulullah itu kalau matur at-taqwa hauna, obat hati itu di sini. Kalau Al-Quran mengatakan la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta bukan matanya, memang iramanya. Yang buta mata hati. Kalau yang mata hati nanti yang buta bahaya. Kalau orang buta matanya itu Steve Wonder itu buta cek, boleh. Ya penyanyi dari Inggris itu. Oh, jadi idolakan ribuan juta orang. Dulu kita punya penyanyi Asep Irama, Ramona Purba yang buta. Tuhan, aku ini anak siapa Bu? Itu pecintanya masih banyak. Kita dulu punya presiden keempat itu, walaupun penglihatannya tidak sempurna, yang mengidolakan masih jutaan penduduk Indonesia. Bahkan ada yang disebut sebagai wali 10 Muslim. Tetapi kalau yang buta hatinya, nah ini obatnya Al-Quran. Buta hatinya ini. Kan hati itu ada apa Bu? Ada matanya, ada pintunya, terus apa boleh? Jadi kalau buat puisi kan, lihatlah dengan mata hatimu. Jadi berarti hati itu motor. Dari lubuk hatiku yang aman sangat dalam, berarti di dalam hati itu ada lubuk yang dalam gitu. Terus lalu bukalah pintu hatimu. Jadi hati itu ada pintu nih, dibuka, ketek, masuk. Jadi kalau yang sakit itu la ta'mal absar, yang buta bukan matanya tapi yang buta matanya banyak. Makanya obatnya Al-Quran. Artinya monggo, saya berkali-kali matur, jangan sampai Al-Quran hanya menjadi bacaan. Monggo kita tingkatkan lebih dari bacaan, tapi menjadi obat apa yang ada
ada dalam hati. Kita jadikan hidayah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang takwa, petunjuk bagi manusia. Karena petunjuk ya kados nek jenengan mirsani film Dora Explorer mana kan. Peta ini peta menuju ke gunung lewat hutan, dari hutan lewat jembatan, dari jembatan lewat sungai, melewati taman. Sweeper jangan mencuri. Saya masih ingat zaman anak saya kecil, sekarang anak saya lulus itu kan peta itu kan sesuatu yang menunjukkan jalan. Tinggal Al-Quran ini menunjukkan kemana. Kalau Al-Quran ini ke utara, mestinya kita ke utara. Kan ini Ustadz Rafiq itu kalau habis pulang TPA ngaji kan mesti doa nih, Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Jamaah waja'aluli imam. Al-Quran mari kita jadikan imam. Makanya kalau di rumah-rumah panjenengan nek perlu dibuatkan stiker yang besar di pintu atas rumah itu ditulis imam di rumah ini adalah Al-Quran. Pemimpinnya suami, manajer ibu rumah tangganya, imamnya Al-Quran. Oh kita orang Islam, imaman, wanura menjadi cahaya. Dan dengan baca Al-Quran cahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Berilah cahaya rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran, terutama sholat sunnah bagi bapak-bapak. Sholat tahajud, sholat duha, sholat pemberian bagian di rumah untuk menambah keikhlasan. Nah, di masjid kita ada sedikit-sedikit ada unsur riya atau pamer. Kalau di rumah nggak apa-apa kita tahajud gitu. Makanya ya saya setuju aja lah sholat malam di masjid sambil itikaf ya, karena memang itikaf di masjid ya. Nah, itikaf nggak boleh di rumah ya. Tapi kalau sholat sunnahnya di rumah terus baru ke masjid itikaf sholat sunnah tahiyatul masjid itu bagus. Nek sholatnya kompak di masjid, kok nek diingeti wong jangan-jangan menambah sedikit ada riya. Imaman wa nurun, berilah cahaya rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, rumah kita ini kata Rasulullah, jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Kuburan itu nek zaman rumiyin, kalau lewat kuburan kembar itu mau ke Mardiwaluyo zaman kalau mahasiswa tahun 86, 85. Terus lahir belum? 86, akhir lahir. 83 akhir lahir. Itu saya dulu kalau ngisi taraweh negone PSBR Mardiwaluyo sekarang Pacar. Kos-kosan kulon negone kulon TPK sih. Naik sepeda ondan. Lewat kuburan itu angker, peteng dedek gak enek lampu. Jadi enek maisan sing keramik ketok petap-petap ngono ya wis merinding-merinding. Saiki ra enek kuburan sepi. Kuburan saiki ra wame pawadang lamun jinglang pohon-pohon. Pohon-pohon ditebangi. Artinya apa? Jangan sampai mohon maaf sekali mohon maaf. Jangan dibalik, Bu. Saiki kuburane nggih ngaji. Akhirnya setan kok kuburan melayu nang omah karena omah gak ngaji. Mestinya seharusnya omah digawe maca Quran, setan ben melayu nang kuburan dadi setan. Saiki kuwale omah-omah gak ngaji akhirnya setan tok akhirnya sini tulungan pikir terbang terbang. Aduh, gara-gara pegatan naudzubillah dari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maghrib kita kiranya terus maju ya hari. Suatu saat nanti jam 5:30 kurang 5 menit terus maghrib. Ya, saya ini masih 40. Ya, jadi kesimpulan bagian akhir, mari kita nuzulkan Al-Quran dalam hati kita, dalam hati keluarga kita, dalam hati anak-anak kita. Di samping sekali lagi dibaca nomor 1 pasti. Yang kedua kalau bisa diterjemahkan. Tadi di HP ini masih ada terjemahan yang bagus, biar lebihnya ngerti arti. Bagus lagi lalu dipahami, ditadaburi, dihayati, dan terakhir diamalkan supaya kita mendapatkan Al-Quran usul datang menjadi syafaat kepada kita. Tentu jangan sampai hati kita disamakan dengan batu tadi. Lau anzalna al-Quran
suyirat bil jibal au quti'at bil aql. Al-Quran itu luar biasa mukjizat yang terakhir. Nabi Muhammad sampai kiamat tidak akan habis. Kalau mukjizat Nabi Musa sudah selesai zaman Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa sudah selesai zaman Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim, semuanya sudah selesai zaman Nabi itu. Tapi Al-Quran sampai eksis lah raiba fi maupun inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sampai hari kiamat. Moga-moga kita mendapatkan hikmah yang sangat besar di bulan suci Ramadan, karena gara-gara mulianya Al-Quran ada malaikat paling mulia karena menerima Al-Quran, membawa Al-Quran Jibril. Ada manusia sak dunia paling mulia mendapatkan Al-Quran, Nabi Muhammad. Ada bulan 12 yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, karena bulan sahur Ramadan nanti menjelang Al-Quran. Ya, itu artinya manusia besok di hari kiamat akan mulia dengan Al-Quran. Moga dengan semua kita muliakan diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran suci, Al-Quran yang luar biasa ini. Dan moga-moga pula kita mendapatkan apa yang kita doakan selama ini. Nuron, wahudan, warahmah, imaman, bahkan dan kirni min humanasitu warzukni tilawatahu a'alayu arroba. Demikian kajian pasal ini. Sekali lagi Al-Quran, mendapatkan petunjuk Al-Quran, hidayah Al-Quran, peringatan Al-Quran, dicerdaskan Al-Quran, bahkan mendapatkan rezeki yang berlipat dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.